Good morning. I think the first important thing is the reforms. No matter who is elected, I think the reform has to be approved. بعد متوجه میشه چه کار قشنگی و من مطمئنم اون وقتی هر بیننده منصفی میاد تشکر. Geger pagi ini, FIFA resmi cabut Qatar ke Saudi, Piala Dunia terancam gagal total. Zurich, Swiss 25 Juni 2025. Dunia sepak bola diguncang oleh kabar mengejutkan pagi ini. FIFA, badan tertinggi sepak bola dunia, secara resmi mencabut status tuan rumah Piala Dunia 2034 dari dua negara kuat di kawasan Timur Tengah, Qatar dan Arab Saudi. Keputusan yang diumumkan lewat konferensi pers darurat di markas FIFA, Zurich, langsung memicu gelombang reaksi global. Mulai dari keprihatinan, protes, hingga spekulasi pembatalan Piala Dunia 2034 secara keseluruhan. Latar belakang, dunia diambang perang besar. Meski isu etika, transparansi bidding, dan intervensi politik sudah mencuat sejak lama, sumber utama keputusan FIFA kali ini disebut datang dari situasi geopolitik yang semakin memburuk di Timur Tengah, terutama konflik bersenjata terbuka antara Iran dan Israel yang kini telah meluas ke negara-negara tetangga, termasuk wilayah Teluk. Sejak awal 2025, ketegangan antara Teheran dan Tel Aviv terus meningkat setelah serangan drone terhadap fasilitas nuklir Iran yang disinyalir dilakukan oleh Israel. Iran membalas dengan serangan rudal ke wilayah utara Israel. Konflik ini tidak hanya terbatas antara dua negara, tetapi melibatkan milisi proksi dan aliansi kawasan seperti Hizbullah, Houthi, dan bahkan menyeret negara-negara Gulf Cooperation Council, GCC, termasuk Arab Saudi dan Qatar dalam posisi politik yang rentan. Kami tidak bisa mempertaruhkan keselamatan para pemain, ofisial, dan fans global dalam situasi yang kian tidak stabil, ujar Presiden FIFA, Gianni Infantino, dalam konferensi pers resminya. Olahraga harus menjadi ruang netral dan damai. Saat kawasan itu justru menjadi titik ledakan baru konflik global, kami harus mengambil sikap. Ancaman serius terhadap keamanan global. FIFA secara terang-terangan menyebut bahwa keputusan ini diambil setelah koordinasi intensif dengan Dewan Keamanan PBB, Interpol, dan Badan Intelijen Global, yang menyimpulkan bahwa risiko keamanan di kawasan Teluk telah meningkat drastis dalam 6 bulan terakhir. Beberapa laporan intelijen bahkan menyebut adanya potensi sabotase terhadap event internasional, ancaman terorisme, serta ketidakpastian terhadap keberlangsungan infrastruktur yang saat ini digunakan untuk persiapan Piala Dunia 2034. Qatar, meskipun secara resmi mengambil posisi netral dalam konflik, tidak luput dari dampak militer dan diplomatik. Beberapa jalur logistik utama termasuk pelabuhan dan bandara internasional berada dalam status siaga tinggi akibat ancaman rudal dari milisi Syiah di wilayah sekitarnya. Arab Saudi sendiri telah terlibat dalam koalisi keamanan dan menjadi sasaran balasan serangan roket dari pihak-pihak yang bersimpati pada Iran. Dengan kondisi ini, FIFA menilai mustahil untuk menjamin keamanan turnamen yang bersifat global dan melibatkan ratusan ribu pelancong dari seluruh dunia. Efek domino, sponsor, jadwal, dan krisis baru FIFA. Dampak dari keputusan ini langsung terasa. Sponsor-sponsor raksasa seperti Adidas, Coca-Cola, dan Qatar Airways meninjau ulang kontrak eksklusif mereka. Bahkan Visa, yang telah menjalin kemitraan panjang dengan FIFA, merilis pernyataan mengejutkan. Kami menghargai keputusan FIFA demi keselamatan semua pihak. Tapi kami akan mengkaji kembali kelanjutan kerjasama komersial untuk edisi 2034. Sementara itu, kalender internasional yang sudah ditetapkan FIFA hingga 2034 kini terancam berantakan. Tim nasional yang sudah memulai perencanaan, stadion yang dalam pembangunan, serta penjadwalan siaran TV global kini harus dirombak total. Ditambah lagi, citra FIFA yang sebelumnya mulai pulih pasca skandal korupsi 2015 kembali tercoreng. Kritikus menyebut badan ini terlalu lambat merespons dinamika geopolitik yang sudah bisa diprediksi sejak pertengahan 2024. Tanggapan dari Qatar, Arab Saudi. Federasi Sepak Bola Arab Saudi, SAF, dan Qatar Football Association, QFA, langsung menggelar jumpa pers bersama sebagai bentuk solidaritas. Dalam pernyataannya,
Mereka menolak tudingan bahwa kawasan mereka tidak aman dan menuding FIFA tunduk pada tekanan politik dari negara-negara barat. Kami adalah bangsa yang mencintai sepak bola. Kami sudah membuktikan bahwa kami bisa menyelenggarakan event berskala dunia dengan aman dan sukses. Ini adalah keputusan politis, bukan sportif, kata Presiden SAF. Keduanya juga mengisyaratkan akan mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, atas keputusan FIFA ini. Indonesia dan ASEAN maju, di balik kegelisahan dunia, muncul secercah harapan dari kawasan Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara terbuka menyatakan bahwa Indonesia siap mempertimbangkan langkah strategis untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah pengganti bersama negara-negara tetangga. ASEAN sudah saatnya naik panggung global. Kami punya potensi infrastruktur, keamanan, dan fanbase luar biasa. Kita tidak akan diam, tegas Erick dalam pernyataan yang langsung viral di media sosial. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa Indonesia sudah menjalin komunikasi awal dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand untuk kemungkinan pengajuan tuan rumah bersama. Sebuah format yang saat ini tengah dipertimbangkan FIFA untuk mengurangi risiko geopolitik tunggal. Opsi tuan rumah alternatif. FIFA sendiri kini membuka pengajuan darurat dari negara-negara atau blok regional yang mampu menjamin stabilitas dan kesiapan infrastruktur. Beberapa kandidat kuat yang langsung masuk radar antara lain Australia, Selandia Baru, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, ASEAN, Argentina, Uruguay, Chili, CONMEBOL, Maroko, Spanyol, Portugal, jika siap memajukan bid. Namun, dengan waktu yang hanya tersisa 9 tahun, tantangan logistik, pendanaan, dan kesiapan infrastruktur menjadi pekerjaan rumah berat. Penutup, masa depan Piala Dunia digantung perang. Apa yang seharusnya menjadi pesta olahraga terbesar di dunia kini dibayangi oleh konflik bersenjata dan ancaman global. FIFA, meski mengambil langkah berani, harus membayar mahal dengan kepercayaan publik yang kembali dipertanyakan. Piala Dunia 2034 yang diharapkan menjadi perayaan perdamaian dan persatuan global, justru menjadi simbol betapa rapuhnya dunia ketika politik dan perang menguasai panggung utama. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang menjadi juara dunia, melainkan, apakah Piala Dunia itu sendiri bisa berlangsung?